Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Kau memberkati kami dengan kesehatan kekuatan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh merasakan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji menyembah Engkau, Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh, glory, haleluya. Yesus, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, Yesus.
kami bersyukur. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada telinga, siapkan setiap daripada hati. Roh Kudus, urapi kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau memulai hari ini dengan firman-Mu menjadi sesuatu yang mengatur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu renungan di mana judulnya adalah kelahiran baru. Sebetulnya apa sih lahir baru itu? Ya memang kalau di dalam kekristenan itu kita harus mengalami 2 kali kelahiran, bukan cuma sekali. Sekali secara fisik, tetapi berikutnya kita harus lahir di dalam roh, mengalami kelahiran baru. Nah, ini yang sangat penting. Karena ketika kita tidak mengalami hal itu, maka dikatakan nanti kita lihat di firman Tuhan di Yohanes 3 itu mengatakan orang yang tidak lahir baru itu tidak akan melihat kerajaan surga. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu apa arti lahir baru. Nah, lahir baru itu dipakai sebagai untuk menggambarkan dari keadaan yang dulu yang berdosa kepada kehidupan yang baru yang tidak berdosa. Jadi orang itu harus mengalami satu perubahan. Jadi kita mati bagi dosa dan dilahirkan kembali dalam kebenaran sebagai satu kebenaran yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi oleh karena iman kita bertobat, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia lama kita mengalami kematian dan yang baru telah datang adalah setelah kita mengalami kelahiran baru. Jadi Tuhan mengadakan satu perubahan dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita ini menjadikan kita manusia yang lahir baru. Apa Pak bedanya antara orang yang mengalami kelahiran baru dengan yang belum mengalami kelahiran baru? Nah, kita untuk mempermudah mengerti akan hal ini, saya akan membahas satu contoh. Jadi di Perjanjian Lama orang itu berdoa masuk ke Bait Allah dan mengikuti hukum Taurat. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kita beriman, percaya, dan kita berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau di Perjanjian Lama orang berdoa harus melalui imam besar. Di Perjanjian Baru setiap daripada kita dikatakan di Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Itu bedanya. Kalau di Perjanjian Lama tidak bisa, saudara. Tapi di Perjanjian Baru karena iman, maka kita layak untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ya,
Di Galatia 6 ayat 15 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi kalau di perjanjian lama itu hanya orang yang bersunat atau keturunan bangsa Israel, itulah yang layak untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi di perjanjian baru itu tidak penting. Yang penting adalah karena iman kita menjadi ciptaan yang baru. Di 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus juga mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan di Kolose 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi yang lama ini sudah kita tanggalkan. Manusia dosa kita, di mana kita semua tahu karena ketidakmampuan kita untuk mentaati hukum Taurat, maka tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tapi puji Tuhan, kelahiran baru adalah sesuatu yang membuat kita ini menjadi manusia ciptaan baru. Apa itu sesuatunya? Karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi manusia yang baru. Bahkan di Rasul Petrus mengatakan di 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi manusia baru atau orang akan mengalami kelahiran baru itu karena dia menerima kuasa ilahi Tuhan untuk menjadi manusia ilahi. Jadi mengaktifasikan kodrat ilahinya, ya, ambil bagian dalam kodrat ilahinya. Jadi barunya itu karena ada kuasa urapan Roh Kudus yang membuat kita, ciptaan baru ini, memiliki bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi kita. Ya, Yohanes 3 5-7 mengatakan seperti ini. Jawab Yesus, ketika Nikodemus itu ketemu sama Tuhan Yesus dan tanya, Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, ada kunci, kata-kata kunci adalah lahir itu dari air dan roh. Kita akan nanti cari tahu apa itu air dan roh. Kita semua tahu roh huruf besar ya, adalah materai Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada setiap daripada kita yang beriman kepada Dia. Dan konsep kerajaan Allah, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Air ya, air kalau kita ambil seluruh Alkitab, kita cari keterangan di Alkitab, ada dua bagian. Satu air untuk diminum, dicurahkan, atau mengalir. Nah, gambaran itu adalah gambaran dari kuasa Roh Kudus. Di Yesaya 12 ayat 3, ya, Yohanes 7 ayat 37-39 juga mengatakan itu. Sakaria 14 ayat 8 mengatakan itu. Jadi air itu gambaran dari Roh Kudus. Nah, sedangkan di penjelasan berikutnya, air untuk membasuh dan membersihkan. Jadi air itu juga dipakai untuk membasuh dan membersihkan ya. Kalau kita ingat di pelataran Bait Allah itu ada bejana kolam pembasuhan itu untuk membasuh dan membersihkan. Itu untuk mengkuduskan. Itu gambaran dari firman Tuhan ya. Di Yohanes 15 ayat 3, Efesus 5 ayat 26, Ibrani 10 ayat 22. Kita lihat PPT gambar mengenai bait suci ya. Ada kolam bejana pembasuhan ya. Itu di mana imam besar itu sebelum dia mengenakan pakaian jubah imamnya, dia harus membasuh kaki dan tangannya. Setelah itu baru dia bisa memakai jubahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah air itulah firman Tuhan yang membasuh atau menguduskan jemaat atau saudara dan saya. Jadi kita pakai firman Tuhan untuk membasuh kehidupan kita dan untuk mengalami kelahiran baru. Nah, gambaran dari kerajaan sorga adalah kerajaan sorga itu adalah seperti sebuah benih ya. Benih itu kan tidak langsung menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar. Tapi benih itu harus mengalami kematian dan dia setelah dia mati dia akan pelan-pelan berproses untuk tumbuh di
sebidang tanah ya di dalam hati kita. Ketika proses itu berjalan, maka itu benih itu akan tumbuh menjadi besar ya. Di Matius 13 dikatakan ayat 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, perumpamaan itu dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Jadi hal kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu mengalami kematian kalau ditabur dan dia akan bisa bertumbuh. Bertumbuh menjadi besar, bahkan sampai menjadi pohon yang dimana burung-burung itu bisa bersarang di dalamnya. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita pelajari, bahwa kerajaan Allah itu dikatakan di Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Di 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ya. 1 Korintus 15 ayat 50 katakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ya. Kita kalau lihat lagi di gambaran di bait Allah, kerajaan Allah itu di mana sih? Ya, kerajaan Allah itu ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah di ruang Maha Kudus. Ya, kalau di Perjanjian Lama itu ruang Maha Kudus masih dipisahkan dengan ruang kudus. Ketika kita masuk dari pelataran, kita berjalan masuk ke ruang kudus dan kita masuk sampai ke ruang Maha Kudus, kita masuk ke dalam hadirat Allah atau masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, hari ini saudara dan saya tahu di manakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu bukan di mana-mana. Jadi saudara kalau mencari kerajaan Allah di mana-mana itu salah. Ya, di Lukas 17 ayat 21 jelas mengatakan ya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ya, bahasa Inggrisnya within. Within itu di dalam. Bukan di antara, itu di luar antara saudara dan saya, enggak. Di dalam kita, karena kita ini adalah bait Allah. Bait Allah ini ada ruang Maha Kudus ya. Jadi Allah bertahta di ruang Maha Kudus, di bait Allahnya. Kerajaan sorga, dimensi di mana Allah bertahta, itulah ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita adalah bait Allah. Jadi kalau kita ditanya, sudahkah kita mengalami kelahiran baru? Nah, saya mau tanya sama saudara, saudara sudah mengalami kelahiran baru enggak? Satu, kita harus cek dan dicek. Apakah kita sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena hanya dengan iman kita, maka Tuhan akan memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan ketika Roh itu dimeteraikan dalam hidup kita, dan hidup kita dibasuh oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Maka kita akan bisa melihat kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah di dalam kita. Bahkan dikatakan di Yohanes 7 ayat 38 ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya. Hatinya pakai bahasa Gerikanya itu koilia, atau dari pusernya ini, dari apa? Sumbernya puser ini. Itu mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi kayak kerajaan Allah itu ada di dalam kita orang yang percaya. Jadi saudara, pastikan bahwa iman kita adalah iman yang benar. Pastikan bahwa kita mengikuti Tuhan, bukan hanya sekedar kita mengikuti sebuah ajaran agama. Tapi pastikan bahwa kita beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya dengan iman itu, maka Tuhan memberikan materai Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan melalui materai itu, saudara dan saya akan mengalami kelahiran baru. Dan oleh Roh itu, kita akan memanggil Allah Bapa, Abba, Bapa. Dan kelahiran baru itu membuat saudara dan saya bisa melihat kerajaan Allah. Karena apa? Karena kodrat ilahi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya, supaya kita bisa luput dari hawa nafsu dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah semua itu termeteraikan dalam kehidupan kami, bahkan kami melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memeteraikan kuasa rohnya untuk menyertai, menghibur, menolong setiap daripada kami, mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.